Hari ini kita dapat kesempatan emas kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Tema kita pada kesempatan ini adalah 6 hal yang penting dalam ibadah. 6 tugas kita dalam ibadah. Saudara-saudara sekalian, ibadah itu bagian integral dalam kehidupan kita. Bahkan sangat menjiwai seluruh kehidupan kita. Ada orang beribadah seminggu sekali, ada pula yang setiap hari beribadah. Itulah sebabnya ibadah itu adalah bagian yang sangat lekat dan melekat menyatu dengan kehidupan kekristenan. Kita telah melakukan hal-hal ini dengan baik, tapi saya ingin ada penyegaran kembali supaya kita tak bisa melupakan, dan itu membangun keyakinan kita lebih dalam lagi dalam beribadah. 6 hal tersebut adalah, yang pertama, ada ucapan syukur. Di dalam ibadah ada ucapan syukur. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 28. Kita baca baik-baik dan kita membacanya secara bersama-sama. Puji Tuhan. Setelah bertemu, mari 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini salah satu format penting, poin penting di dalam ibadah. Di dalam ibadah ada apa? Ucapan syukur. Haleluya. Nah, sebenarnya ucapan syukur itu adalah cara memikat hati Tuhan, dan kemudian di satu sisi cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup, untuk berkat, untuk masa depan, untuk keluarga, untuk apa saja yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita paketkan itu dalam ibadah kepada Allah, yakni ucapan syukur. Saudara-saudara sekalian, pengertian ibadah itu dalam bahasa Yunani adalah diambil dari kata latrio. Latrio itu berarti untuk melayani Tuhan. Jadi ibadah yang kita lakukan dan kerjakan itu adalah untuk melayani Tuhan. Yang kedua, untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Karena kita ini siapa? Kita ciptaannya. Maka tugas utama kita adalah melayani dan memberikan penghormatan kepada Tuhan. Dan ini bersifat kudus, pelayanan kudus. Itulah sebabnya kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan pengudusan dari Tuhan. Kudus tubuh, kudus jiwa, dan kudus roh. Barulah kita mendapatkan kepantasan untuk beribadah kepada Tuhan. Barulah ibadah kita diterima oleh Tuhan. Haleluya. Yang keempat, itu dalam ibadah itu kita memberikan penyembahan, pemujaan dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu yang kita lakukan dalam ibadah, bukan sembrono, bukan asal-asal, bukan melaksanakan aktivitas lain di dalam ibadah, tapi itu adalah bentuk pemujaan, penyembahan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Semua katakan amin. Nah, kemudian sifat yang ada dalam ibadah itu adalah kudus, dan di dalamnya ada persembahan. Nanti kita bahas sebentar. Saudara-saudara sekalian, itu yang kita selenggarakan, yang kita buat dalam ibadah. Yang pertama, ucapan syukur kepada Tuhan. Semua katakan amin. Nomor 2, di dalam ibadah ada penyembahan. Betul, kita sudah lakukan itu. Saya ingin merefresh kembali
menyegarkan kembali ingatan kita, perasaan kita, hati kita, supaya kita tahu tugas kita dalam ibadah itu apa. Yang kedua yang kita mesti jalankan dalam ibadah, itulah penyembahan. Alkitab tulis di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 36. 2 Raja-Raja 17 ayat 36. Saya mengajar kali ini ya. Bunyinya seperti ini. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanyalah kamu harus berbakti, kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Haleluya. Kepadanyalah saya berbakti, anak saya berbakti, cucu dan keluarga saya berbakti. Kepadanyalah keluarga Siloam, dan dimanapun kita berada harus menyembah Tuhan di dalam ibadah, di dalam berbakti. Maka dari itu jangan sampai kita melalaikan berbakti, mengabaikan beribadah. Ini tugas penting yang dinantikan Tuhan, yang ditunggu-tunggu Tuhan dari kita. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita kerjakan dalam berbakti? Sujud menyembah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kata atau pengertian ibadah dalam bahasa Ibrani adalah abad. Dari kata abad itu muncul kata aboda. Aboda. Dari kata aboda itu muncul kata abdi. Abdi. Nah, kata aboda itu atau abad itu muncullah kata yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, budak. Aboda dari kata Ibrani budak. Jadi di muka Tuhan dalam ibadah kita ini pelayan, kita ini budak, dia raja, raja yang kita sembah, raja yang kita muliakan. Dalam ibadah Tuhanlah yang superior, tertinggi, termulia, terhebat, terdahsyat. Kita kecil, kita abodah, kita pelayan, kita budak. Kita bukan raja, bukan kita yang diservis, tapi Tuhan yang diservis. Bukan kita yang dilayani, tapi Tuhanlah yang dilayani. Saudara-saudara sekalian, kemudian pengertian berikutnya adalah budak yang melayani tuannya, yang melayani bosnya. Kitalah yang melayani Tuhan kita. Haleluya. Berikut pengertian dasarnya dalam teologia secara biblika ialah untuk melayani Tuhan. Nah, di dalamnya apa? Ada penyembahan, kasih tubuh, jiwa, dan roh kita untuk melayani Tuhan. Haleluya. Nomor 3, di dalam ibadah ada apa? Ada pujian. Tadi penyembahan berkaitan dengan sujud padanya dan melantunkan himne-himne. Oh Tuhan, Engkau baik. Ya Tuhan, Engkau hebat. Ya Tuhan, Engkau mulia. Kami menyembah Engkau dalam alunan-alunan yang lebih panjang, lebih lembut,
lebih menyentuh. Itu maksudnya ada penyembahan, tetapi ada nomor 3 yang kita mesti tahu dalam ibadah. Nomor 3, ada pujian. Ini lebih ke sorakan, pujian dan ledakan. Orang-orang Israel ada menyembah Tuhan dengan lembut dan syahdu. Orang-orang Israel dalam tata cara ibadahnya ada dengan sorakan, pekikan, haleluya, dan rasa hormat dengan kegembiraan yang penuh. Ada yang disampaikan pujian ini dalam bentuk tari-tarian melingkar, tari-tarian dan lompatan-lompatan sebagai bentuk pujian kepada Tuhan. Ini pula yang harus kita laksanakan dalam tata dan cara ibadah kita, supaya itu memikat dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan terpikat dan senang, Tuhan terpikat dengan kita, Tuhan senang dengan kita, katakan apa saja, apa yang menjadi keperluan kita, maka kehendak Tuhanlah yang jadi. Haleluya. Lakukan itu terus menerus, dan jangan pernah stop, jangan pernah berhenti, karena Tuhan selalu rindu mendengarkan suara pujian kita, ledakan-ledakan haleluya kita, tarian kita, tepukan tangan kita, sorakan kita kepada Allah. Seperti halnya Miriam menari setelah lolos dari Laut Kolsam, seperti halnya Daud ketika pulang dari menang perang, dia menari dan melompat bagi Allah. Seperti halnya Bani Asaf yang menyanyikan nyanyian pujian bagi Allah. Seperti halnya gereja mula-mula, seperti halnya gereja-gereja Pantekosta, bertepuk tangan, berglori, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita laksanakan tugas kita, kita wujudkan tugas kita, menyembah dan memuji Tuhan. Oh haleluya, berikan pujian dan sorakan kepada Tuhan dengan tepuk tangan dan hormat hanya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, catatan Alkitab yang kita bisa baca di dalam 1 Tawari 25 ayat 5 menjelaskan tentang hal ini. 1 Tawari 25 ayat 5, mereka ini sekalian anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ini keluarga ya. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Tuhan dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Dalam 2 Tawari 8 ayat 14 dipertegas, dan menurut peraturan Daud ayahnya. 2 Tawari 8 ayat 14, dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang, karena demikianlah perintah Daud abdi Allah. Ada keluarga, ada kelompok, ada komunitas yang menyanyikan puji-pujian kepada Allah di dalam rumah Tuhan, kemudian diikuti oleh khalayak ramai umat Israel menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Demikianlah yang kita mesti lakukan dalam tempat-tempat ibadah kita, di acara-acara syukuran kita, di sektor-sektor kita. Haleluya. Di ibadah-ibadah apapun yang kita selenggarakan, tolong dengarkan baik-baik ini. Pujian tak boleh diabaikan,
lakukan dengan segenap jiwa, raga, dan roh kita. Senangkan Tuhan. Katakan amin. Nomor 4. Ada apa di dalam ibadah? Di dalam ibadah kegiatan kita berikutnya adalah doa. Doa. Saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Ucapan syukur, tugas kita yang pertama itu untuk Tuhan. Kedua, tugas kita berikutnya adalah menyembah, itu untuk Tuhan. Tugas kita yang ketiga adalah memberikan pujian, itu untuk Tuhan. Tapi tugas kita yang keempat adalah doa. Itu untuk siapa? Untuk kita. Kita berdoa itu untuk apa? Untuk menservis kebutuhan kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Tapi karena kita sudah lakukan 3 perkara ini tadi, ucapan syukur, penyembahan, dan doa, maka ketika kita meminta dalam ibadah, berdoa dalam ibadah, berseru kepada Tuhan dalam ibadah, yang kita minta itu banyak sekali. Yang kita mau kasih sama Tuhan cuma 3. Pujian, penyembahan, ucapan syukur. Tapi yang kita mau minta, Tuhan sembuhkan leher saya, sembuhkan mata saya, sembuhkan otak saya, sembuhkan ginjal saya, kasih saya makanan, berikan saya minuman, berikan saya jalan keluar, tolong saya di jalan, berkati anak saya, bela istri saya, tolong suami saya. Ada ribuan permintaan yang kita bisa buat. Semua itu Tuhan dengar. Semua itu Tuhan rekam. Pertanyaan penting yang harus kita jawab adalah, apakah 3 hal penting pertama kita sudah lakukan? Atau tidak? Jangan banyak meminta kalau kita tidak memberi yang Tuhan suka. Jangan banyak berteriak minta tolong kepada Tuhan kalau apa yang menjadi haknya Tuhan kita tidak kasih. Kalau semua kita sudah kasih hak dan kepentingan Tuhan atas kita sebagai ciptaan, kita sudah kasih, maka yang lain-lainnya akan mudah dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Alkitab catat di dalam Lukas 2 ayat 36, ini tentang seorang Oma yang sudah berusia di atas 80 tahun. Oma Hana namanya. Si Oma itu mempunyai reputasi kerohanian yang unggul, yang menjadi teladan bagi oma-oma akhir zaman. Lukas 2 ayat 36. Lagi di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Siang malam dia beribadah, berpuasa dan berdoa. Kerinduannya apa? Kerinduannya ingin lihat Mesias, dan dia bisa bertemu dengan Mesias sewaktu Yesus lahir, sewaktu Mesias itu lahir. Kerinduannya adalah kerinduan rohani. Beda dengan kebanyakan dari kita. Rindu usaha kita diberkati, kita berdoa. Rindu sekali kita tiba selamat di tempat tujuan, kalau kita pengen ke Jakarta atau ke Morowali atau ke Manado.
Kita berdoa kepada Tuhan supaya jangan ada celaka menimpa kita ketika kita di mobil, di motor. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita jangan ditimpa penyakit karena virus atau karena penyakit lainnya. Kita berdoa kepada Tuhan supaya anak kita lulus sekolah dan bisa jadi sarjana yang bisa diandalkan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita sehat-sehat saja, terlepas dari penyakit berbahaya. Itu begitu banyak keinginan yang kita lahirkan dan begitu banyak kebutuhan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Caranya adalah berdoa kepada Tuhan di rumah Tuhan. Haleluya. Maka di gereja kita ada doa puasa. Jangan sampai itu menjadi beban untuk kita. Karena diwajibkan pelayan-pelayan Tuhan mesti beribadah, maka mulai baku todong. Mesti berpuasa. Kau nyala berpuasa, tidak boleh melayani. Jadi menjadi beban itu. Jangan kasihan. Haleluya. Sehingga dia tidak datang ibadah, dia tidak boleh melayani. Akhirnya sudah baku tekan ini barang. Lakukan tugas kita dalam rumah ibadah dengan rela hati. Katakan amin. Dengan tulus hati, bukan sebagai beban karena penekanan, tapi beban melayani Tuhan. Glory, haleluya. Sampaikan doa itu kepada Tuhan. Dan ada sesuatu yang terjadi dalam 2 Tawari 7 ayat 1. 2 Tawari 7 ayat 1 itu indah sekali. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ayat 2. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ayat 3. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Salomo sang raja besar, kaya dan berhikmat, itu melakukan sebuah upacara doa. Bahkan dia pemimpin upacara doa. Ketika dia berdoa, api Tuhan turun dari langit ke dalam rumah Tuhan, maka rumah Tuhan itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Janji-janji Tuhan untuk menjawab doa-doa kita adalah janji-janji yang pasti. Maka lakukan doa, giliran berikutnya Tuhan menjawab doa kita. Nomor 5, di dalam ibadah ada apa? Ada firman. Itu nomor 5. Di dalam ibadah ada apa? Ada firman. 4 poin pertama adalah apa yang kita tujukan kepada Tuhan. Pujian, penyembahan, ucapan syukur dan doa kita tujukan kepada Tuhan. Tapi poin kelima ini adalah apa yang Tuhan akan berikan pada kita. Paham? Haleluya. Poin kelima ini adalah apa yang Tuhan akan berikan pada kita. Karena firmanlah yang termahal, firmanlah yang paling kuat, firmanlah yang paling dahsyat, firmanlah yang paling memberkati. Di dalam firman ada kekayaan dan ada berkat. Di dalam firman ada kesembuhan dan ada mujizat. Di dalam firman ada rahmat dan kemurahan. Di dalam firman ada jalan keluar. Di dalam firman ada kegerakan yang luar biasa. Ini yang Tuhan kasih pada kita di dalam firman. Maka dari itu perhatikan baik-baik firman yang disampaikan, biar melekat di otak dan hati kita, menjiwai perilaku kita. Oh haleluya. Firman saat ini sedang disampaikan. Dia lebih manis dari madu.
Firman lebih sedap dari roti. Firman lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman itu lebih berkilau dari emas murni. Firman itu lebih mahal dari permata yang terindah sekalipun. Karena firman adalah apa yang keluar dari mulut Allah, dan itu berasal dari hati Tuhan. Dan firman itu telah berubah dan menjelma menjadi manusia. Dia adalah Yesus. Bicara firman itu bicara Yesus. Bicara firman itu bicara Tuhan. Jadi tolong, firman Tuhan harus dihormati. Haleluya. 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 Firman dapat menyelesaikan persoalan ekonomi kita, dapat menyelesaikan sakit penyakit kita, dapat menyelesaikan pergumulan dan permasalahan kita. Firman dapat memberi kita solusi terbaik dalam kehidupan ini. Firman memelihara hidup kita. Firman memelihara rumah tangga kita. Firman mensukseskan anak-anak kita. Firman membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Hargai firman senantiasa. Haleluya. Dan yang terakhir, dalam Yosua pasal 24 ayat 24 terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ada firman itu di dalam ibadah ada firman. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya kami dengarkan. Ini adalah secara aklamasi. Orang-orang Israel memberikan pernyataan di depan pemimpin mereka Yosua bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dalam Ulangan 31 ayat 10, dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yaitu hari raya pondok daun-daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat di depan seluruh orang Israel. Itu dilengkapi dalam banyak ayat Alkitab yang saya tidak baca, bahwa di dalam ibadah harus ada firman. Harus ada firman. Dan yang terakhir, di dalam ibadah ada persembahan. Ini yang kembali kita akan servis Tuhan. Kalau ucapan syukur itu adalah ucapan syukur tubuh, jiwa, dan roh kita. Penyembahan tubuh, jiwa, dan roh kita. Pujian dari tubuh, jiwa, dan roh kita. Tapi dalam ibadah bukan cuma sekedar bawa badan, bawa jiwa, dan bawa roh. Dalam ibadah juga ada persembahan. Ada apa Bapak Ibu semua kita katakan? Ada persembahan. Saudara-saudara, dalam Keluaran pasal 35 ayat 20 bunyinya begini. Lalu pergilah segenap jemaat Israel dari depan Musa. Ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk segala pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong jiwanya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Jadi ada persembahan untuk rumah Tuhan. Itu dalam ibadah. Orang Israel bawa kambing domba. Mereka tarik lembu itu dari ladang penggembala, menggunakan energi yang besar dan banyak. Mereka pikul kambing domba di atas apa ini? Pundak mereka, dan membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersuar lelah untuk menservis Tuhan. Mereka pergi
ke sarang-sarang merpati untuk menangkap merpati, pergi ke padang belantara untuk menangkap burung terkukur, dan mempersembahkannya kepada Tuhan di dalam tempat ibadah. Mereka mengambil tepung-tepung terbaik, minyak zaitun kualitas tinggi, dan dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan di rumah Tuhan. Oh haleluya, inilah indahnya ibadah yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, dalam Keluaran 30 ayat 16, dan haruslah engkau memungut uang perdamaian itu dari orang-orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah di kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Ada uang pendamaian, ada persembahan untuk Tuhan. Jadi ada kolekte. Ya memang Alkitab sudah catat, itu bukan dibikin oleh organisasi supaya ada kolekte. Ini adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Alkitab tapi jarang diajarkan di dalam jemaat. Lakukan tugas kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau tutup dengan bacaan firman Tuhan. Yeskiel 20 ayat 40. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku, dan aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Ternyata persembahan ini adalah tuntutan Tuhan. Ini bersifat perintah, tuntutan Tuhan atas setiap yang sudah diselamatkan, atas semua kekristenan, atas mereka yang semuanya sudah ditebus dengan korban di Golgota. Tuhan tuntut persembahan mereka, sajian mereka, dan persembahan khusus mereka. Semua harus yang terbaik. Kalau ini adalah tuntutan Tuhan, bagaimana sikap kita? Apa yang akan kita lakukan dan kerjakan? Finalisasinya adalah kita kasih apa yang Tuhan mau. Kita korbankan apa yang Tuhan mau. Sebab semua yang ada pada kita pemberian Tuhan. Kesehatan, kekuatan, keluarga, pekerjaan, penghasilan, kehidupan, kesehatan, semua yang Tuhan kasih. Jangan irit-irit dengan Tuhan. Kasih semua untuk Tuhan, sesuai tuntutan Tuhan. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Karena tidak semua kita kasih, bukan? Tapi kita punya hak-hak yang harus kita kasih, dan Tuhan punya hak-hak yang harus Tuhan terima. Demikianlah firman Tuhan.